Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silahkan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, ini hari ini tanggal 26 Januari 2021 ya. Ya, bursa merah membara ya. Berat ini indeks turun 1,89% ya, tadi sempat sentuh di 2% ke 6.140 ya. Jadi cukup dalam ya penurunannya, dan apakah ini sudah downtrend ya, kita harus coba lihat. Dengan nilai transaksi 17,5 triliun ya. Namun sebenarnya asing masih masuk, ini masih net buy ya. Coba kita lihat kalau asing masih masuk 346 miliar ini ya, menjadi bahan pertanyaan sih sebenarnya. Apakah indeks sudah mulai downtrend atau ini hanya koreksi pasar ya? Coba kita lihat ya. Baik, salah satunya yang coba kita bahas adalah Antam ya. Antam hari ini turun ARB 6% ya. Pada hari ini betul-betul turun terus ke 2.670 terakhir ya. Dengan nilai transaksi 2,1 triliun dengan volume 7 juta lot ya. Jadi ya kisaran transaksi yang normal masih 7 sampai 8 juta lot ya.
Dengan asing masih net sell ya. Setelah sebelumnya hari-hari 3-4 hari yang lalu ya masih net buy Antam ini. Walaupun turun tapi net buy, tapi hari ini asing sudah net sell ya. Jadi hati-hati teman-teman yang masih pegang Antam ini kemungkinan besok masih tetap turun ya. Karena ya beberapa sentimen negatif terkait dengan saham ya. Ya, jadi hari ini kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, teknikalnya IHSG apakah sudah mulai downtrend ya. Di sini memang sudah menembus support 6.250 ya. Hari ini sudah tertembus dan turun di bawah itu, artinya 6.140 dan konfirmasi downtrend ya. Jadi indeks mengarah ke bawah nih saya kira cenderung untuk melemah ya minggu-minggu ini dengan support berikutnya di 5.800 ya. Jadi hati-hati, mungkin bagi yang belum punya saham barangkali belum masuk dulu, tapi yang sudah punya ya terpaksa cut loss ya, atau average down nanti ketika indeks di kisaran support 5.870-an. Ya, ini hati-hati, artinya memang sudah tren untuk turun, untuk melemah dan menuju ke support berikutnya di 5.870. Ya, untuk Antam bagaimana? Untuk Antam ya tadi ARB-nya di titik supportnya sebenarnya di 2.670 ya. Tapi melihat tadi melihat masih cukup banyak ya yang menjual, maka kemungkinan saya perkirakan Antam juga masih besok untuk melemah ya. Ini dilihat ARB dan masih banyak yang belum kejual ya. Dan dari sisi broker summary juga banyak yang melakukan penjualannya, kecuali YP net buy ya. Untuk CC 699.000 lot masih net sell, kemudian MG ya net sell 647.000 lot ya. Jadi antara yang menjual dan yang membeli masih banyak yang sell, artinya ya kemungkinan untuk turun kembali ya untuk Antam. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang punya Antam. Besok kemungkinan masih melemah ya untuk menguji support berikutnya ya. Jadi di support 2670 barangkali bisa tertembus dan turun ke bawah ya. Ya mungkin katakanlah mungkin dalam beberapa kali ke depan ya, apakah bisa nggak menuju support cukup dalam ini ya 1700-an ya. Jadi ya cukup berat ya. Ya kalau weekly sih sebenarnya belum kelihatan tapi sudah mulai turun ya untuk dead cross ya untuk Antam ini. Jadi hati-hati ya. Sementara untuk daily-nya sudah kelihatan dead cross dan sekarang sudah MACD mengarah ke bawah, jadi cenderung untuk mengalami penurunan ya untuk Antam. Ya memang ada satu kemungkinan bahwa penyebab turunnya ini adalah memang tadi Kejaksaan Pak Jaksa Agung di dalam CNBC Indonesia ada 7 calon tersangka kasus Asabri ya. Ya ini yang menjadikan mungkin orang atau investor takut untuk kembalinya terulang kasus Jiwasraya ya, kasus Asabri, kemudian lagi disidik Jam Sostek ya, artinya BPJS Tenaga Kerja ya. Ya untuk Asabri kemungkinan ada 7 calon tersangka kata Kejaksaan tadi siang ya di depan DPR. Jadi ini masih dilakukan penyidikan, dan kalau memang tersangka dari pihak swasta, dari pihak sekuritas, dari pihak manajer investasi ya, ini ada ketakutan, khawatiran kalau nanti kembali misalnya aset-aset MI disita, itu yang menjadikan investor takut dan menjual sahamnya ya. Jadi memang sentimennya negatif, dan apalagi belum termasuk
PP Jam Sostek ya. Artinya untuk Asabri kata daripada kejaksaan ya kurang lebih kerugiannya 17 triliun ya, hampir ya lebih tinggi dibandingkan Jiwasraya malah 16 triliun. Jadi di sini 17 triliun. Jadi yang berat ini apa namanya situasinya COVID, kemudian banyak margin call ya, kemudian kasus-kasus Asabri diungkap ya. PP Jam Sostek ini yang menjadikan investor khawatir ya apa IHSG sudah menuju penurunan ya. Jadi kalau kita lihat trennya adalah IHSG ya sekarang 6.140 untuk menuju support ke 5.850 ya. Ini hati-hati artinya masih potensi turun ya sampai mungkin support berikutnya di IHSG di 5.860-an ya. Ini berat ya. Coba kita lihatlah untuk kondisinya seperti apa ya. Terkait dengan apa kurang kondusifnya untuk saham ya. Mungkin apalagi Januari efek sudah mulai mau berakhir, kemudian laporan keuangan kita menunggu laporan keuangan Desember ya. Ini ya tentunya juga perlu diperhatikan katakanlah mungkin nanti Februari Maret ya ketika laporan keuangan Desember tahun 2020 sudah keluar ya barangkali bisa rebound kembali ya. Tapi mungkin menuju dulu ke kisaran 5.800 ya. Ya ini hati-hati untuk teman-teman yang belum masuk dan mau beli saham ya. Ya baik itu teman-teman semuanya mungkin satu dulu saham ya untuk Antam ya. Karena memang cukup banyak investor publik yang membeli Antam ya. Karena memang fantastis kenaikan kemarin dan sekarang sudah mulai downtrend dan untuk menguji support di 2670 ini untuk apakah besok bisa rebound ya. Kalau rebound artinya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau memang turun dan cenderung untuk melemah ya berarti hati-hati. Karena Antam bisa kembali ke kisaran support berikutnya di 1700 ya. Ini yang berat ya. Ya karena gimana nih Tesla dan sebagainya kapan mulainya dan sebagainya ini masih tanda tanya ya. Jadi apalagi banyak kasus-kasus tadi Asabri, PP Jam Sostek dan sebagainya. Demikian Sobat Saham Syariah barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Disclaimer tetap semua keputusan investasi jual belinya tanggung jawab dan kami serahkan kepada investor ya. Kami hanya membantu menganalisis dari technical dan fundamental dan ya mungkin news berita yang terkait ya. Baik, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.